Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Hesinta Safitri, Stambuk A41120059, mahasiswa pendidikan anak usia dini, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Kandriani, Stambuk A41120076, Prodi PG PAUD, Fakultas Ruang dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, Stambuk A41120066, Prodi PG PAUD, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reskiana dengan Stambuk A41120042, mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Desnita Timbang, Stambuk A41120052, mahasiswa pendidikan guru anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Tadulako. Baik, di video kali ini kami akan membahas tentang karakteristik peradaban masyarakat Asia dengan kondisi demografisnya. Tapi sebelum itu kita harus tahu lebih dahulu apa itu kawasan Asia. Asia adalah benua terbesar di bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus, serta Samudra Arktika, Pasifik, dan Hindia. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi dan terdiri dari 30% dari luas daratannya. Dengan sekitar 4,3 miliar orang, terdapat 60% dari populasi manusia dunia saat ini. Benua Asia itu sendiri dibagi menjadi 5 kawasan, yakni kawasan Asia Tenggara, kawasan Asia Timur, kawasan Asia Tengah, kawasan Asia Barat, dan kawasan Asia Selatan. Negara-negara yang berada di kawasan Asia berjumlah 48 negara. Berikut adalah daftar negara yang ada di kawasan Asia. Yang pertama, Afghanistan, Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, China, Filipina, India, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Jepang, Kamboja, Kazakhstan, Kuwait, Kirgistan, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Libanon, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Rusia, Singapura, Siprus, Sri Lanka, Suriah, Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam, Yaman, dan Yordania. Ke-48 negara ini membentang dari barat sampai timur hingga utara dan selatan benua Asia. Menurut data dari Worldometers, negara terbanyak di Asia berada di barat, yaitu 17 negara. Sementara itu, jumlah negara Asia paling sedikit berada di utara atau Rusia. Lalu, tengah dan timur dengan masing-masing 5 negara. Adapun Asia Tenggara sendiri terdiri dari 11 negara, sedangkan Asia Selatan dihuni 9 negara. Negara dengan populasi terbanyak di Asia pada tahun 2020 adalah negara Cina
dengan 1,43 miliar jiwa, disusul India 1,38 miliar, dan kemudian Indonesia yakni 273 juta. Lalu, untuk negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Asia adalah Brunei Darussalam, yakni 437.479. Maladewa 540.544 dan Bhutan 771.608. Khusus untuk Cina, negara itu memiliki 2 wilayah dengan otonomi khusus, yakni Hong Kong dan Macau. Perdebatan masih terjadi untuk Taiwan yang baru diakui sebagai negara berdaulat oleh 15 negara. Peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan perkembangan manusia. Seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya, dan pemukiman. Setiap peradaban di suatu wilayah memiliki karakteristik, dan karakteristik itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi demografis. Berikut ini adalah karakteristik peradaban di kawasan Asia dengan kondisi demografisnya. Kondisi demografis Asia Barat. Tingkat pertumbuhan alami yang tinggi 25-30 ppm dengan pengecualian Georgia, Armenia, Israel, dan Siprus merupakan ciri khas Asia Barat Daya. Iran, Turki, dan Irak menyumbangkan lebih dari setengah populasi Asia Barat Daya. Kepadatan penduduk rata-rata adalah 52 jiwa per kilometer persegi. Namun, karena pemukiman yang tidak merata, beberapa daerah dicirikan oleh kepadatan yang lebih tinggi, yang lain dengan kepadatan penduduk yang lebih rendah. Penduduk terutama terkonsentrasi di wilayah pesisir, di lembah antara gunung dan oasis, di mana kepadatan penduduk mencapai 50-100 jiwa per kilometer. Di pegunungan dan gurun, kepadatan penduduk 1-10 jiwa per kilometer. Penduduknya sebagian besar menetap dengan pengecualian gurun Arab, Iran, dan Afghanistan, di mana jutaan orang adalah pengembara. Tingkat urbanisasi di Asia Barat Daya adalah 70%. Di beberapa negara, populasi perkotaan tidak melebihi 50-55%. Di Israel serta di negara-negara dengan iklim panas dan kering, Yaman, Kuwait,
Bahrain, dan Qatar, populasi perkotaan adalah 91 sampai 98%. Di Asia Barat Daya, ada negara mononasional atau sebagian besar negara Arab dan multinasional seperti Afghanistan, Irak, Iran, dan Turki. Populasi Asia Daya Barat diwakili oleh orang Arab, Iran, Turki, Yahudi, dan lain-lain. Di Asia Barat Daya, kita dapat menemukan negara-negara dengan berbagai struktur, dari monarki, absolut, teokratis, atau biasa disebut Arab Saudi, hingga Republik Demokratis, yaitu Turki. Kondisi demografis Asia Tenggara. Di seluruh Asia Tenggara, ternyata jumlah penduduk dapat diartikan sebagai jumlah pengikut. Klan ini merupakan ukuran klan obsesi bagi kerajaan-kerajaan yang ada. Di Thailand, khususnya di Siam, dan juga kerajaan lain seperti Mataram, secara rutin jumlah penduduknya dihitung dengan menggunakan keluarga sebagai satu kesatuan, dengan melihat jumlah laki-laki, wanita, dan kemudian anak-anak. Kesatuan masyarakat Asia Tenggara dari dulu hingga kini sering disebut loose atau bebas. Dalam organisasi dibandingkan dengan masyarakat Hindia yang mengenal sistem kasta atau Cina dengan sistem keluarganya. Contoh masyarakat yang loose ini ialah Thailand yang tidak pernah mengalami kolonialisme secara langsung. Menurut saya, sifat loose ini dapat diartikan tidak berdisiplin dalam kerangka kesatuan politik klan sosial, juga merupakan pola kesatuan masyarakat Indonesia. Kondisi demografis kawasan Asia Timur. Wilayah Asia Timur adalah sebuah kawasan yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat bagi dunia global, karena terdiri dari negara-negara yang memiliki ekonomi dan militer yang kuat, seperti Rusia, sebagai negara bekas komunis terkuat yang akhirnya tumbang setelah era Perang Dingin. Lalu Cina, sebagai raksasa dunia yang baru bangkit dan terus berkembang. Kemudian, Jepang, sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pesat setelah dikalahkan sekutu pada akhir Perang Dunia Kedua. Lalu, Korea Selatan, yang terus meningkatkan kekuatan ekonomi dan militernya untuk mengimbangi persekutuannya dengan Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu Korea Utara, yang dipimpin oleh pemerintah komunis dengan kebijakan isolasinya. Asia Timur juga memiliki sejarah yang rentan menimbulkan konflik akibat konfrontasi bipolar antara Barat dan Timur semasa Perang Dingin. Perang Dingin terjadi setelah Perang Dunia Kedua berakhir.
ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha memperluas pengaruh hegemoninya di dunia. Perpecahan di semenanjung Korea juga terjadi akibat persaingan Barat dan Timur ini. Pihak Barat khawatir bahwa seluruh Asia akan dikuasai oleh komunis yang dipacu oleh munculnya Republik Rakyat Cina atau yang disebut RRC sebagai negara baru yang menganut ideologi komunis pada tanggal 1 Oktober 1949. Irsan hari-hari 199-249-250. Mengingat banyaknya konflik yang terjadi di kawasan tersebut, maka pemerintah masing-masing negara diharapkan dapat berperan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan. Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang bersekutu dengan dua negara di Asia Timur yaitu Jepang dan Korea Selatan mengalami dampak langsung dari dinamika stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Timur. Kondisi demografis Asia Selatan. Pada masyarakat awal di Asia Selatan, bermukim di tepi sungai Gangga dan Indus. Peradaban pertamanya muncul di lembah Sungai Indus, kini berada di wilayah Pakistan. Dua kota terbesar di lembah Sungai Indus sekitar tahun 2000 sebelum Masehi adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Masing-masing berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Keduanya termasuk kota terbesar yang ada di dunia. Di atasnya terdapat satu lumbung besar yang oleh penduduknya digunakan menjadi semacam sebuah bank sentral pada zaman itu. Benteng di Mohenjo-daro memiliki fasilitas permandian untuk pribadi maupun untuk umum, serta tempat-tempat pertemuan. Bangunan tersebut terbuat dari batu bara yang dibakar di atas panggangan dengan menggunakan kayu bakar. Banyak para petani di lembah Sungai Indus menanam padi-padian, gandum, kapas, melon, dan kurma. Hewan gajah dan kerbau digunakan untuk bekerja di ladang. Daerah tersebut memiliki banyak pengrajin gerabah yang terampil menggunakan roda untuk membentuk gerabah, sehingga menjadikan suatu teknologi baru pada zaman itu. Kesimpulan, demografis atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Sejarah peradaban kuno di Asia juga akan membahas tentang perkembangan-perkembangan besar yang terjadi di berbagai kawasan lain di dunia dan peristiwa-peristiwa besar di Asia yang turut berdampak pada kawasan-kawasan itu. Di antaranya adalah kegiatan niaga di jalur sutra yang telah menjadi sarana penyebaran budaya, bahasa, agama, dan wabah penyakit di sepanjang jalur niaga Afrika Eurasia. Kemajuan besar lain adalah penemuan serbuk mesiu di Tiongkok pada abad pertengahan.